Adapun ulama sekarang kiai menafsirkan berbeda dengan saya. Ulama sekarang itu berbeda penafsirannya. Kalau hari Natal tanggal 25 Desember, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja supaya orang Kristen dalam beribadat di gereja aman, tenang, tentram, dijaga oleh pemuda-pemuda Islam. Kalau ditanya mana dalilnya, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Al-Mukarram Adinda Kiai Haji Hamim, Adinda Kiai Haji Aliyuddin, dan para ulama-ulama lainnya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya, hormat saya kepada para alim ulama ini. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik itu nikmat-nikmat lahir maupun nikmat-nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berada di liang kubur. Mungkin tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita dalam imtihanan ini, dalam haul ini, tapi ternyata sekarang mereka sudah berada di kuburan. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Syukuri nikmat ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, marilah bapak-bapak, ibu-ibu lihat di rumah sakit berapa ribu manusia sekarang yang sedang terletang di rumah sakit diinfus dengan segala macam penyakitnya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kesehatan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukurkan panjang umur ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu doa saya sekarang ini kepada Allah, Allahumma tawbil umri ma dumtu nafi'an lil Islam wal muslimin. Ya Allah, panjangkan umur Sukron Makmun ini selama Sukron Makmun masih ada gunanya untuk agamamu ya Allah, masih ada gunanya untuk orang-orang Islam ya Allah. Panjangkan umur. Kalau tidak, barangkali kuburan lebih bagus untuk saya.
Saya sudah tua, umur sudah 87 tahun untuk Komariah, sudah berumur 86 tahun untuk Masehi. Tinggal dipanjangkan umur, saya cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman. Ini merupakan nikmat yang terbesar dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan Islam kita menyerah kepada Allah, kita menjalankan syariat Islam. Dengan iman yang menjadi pengawal kita, manusia ini akan berbahagia dan akan selamat kalau pengawalnya itu iman. Bukan dikawal oleh polisi, bukan dikawal oleh tentara, bukan dikawal oleh banser, tapi dikawal oleh iman. Di mana saja berada, pengawalnya iman, sehingga iman selalu menegur. Kerjakan, ini perintah Allah, kata iman. Iman negur, jangan dikerjakan, ini larangan Allah. Hanya iman yang bisa memerintah kita. Kalau orang diperintah oleh imannya, insya Allah selamat. Hancurnya manusia kalau sudah dikawal oleh hawa nafsunya. Pergi ke kantor dikawal oleh iman, naik kendaraan dikawal oleh iman, pergi ke pasar dikawal oleh iman. Di mana saja berada, dikawal oleh iman. Ini yang dijamin selamat. Hancurnya manusia, masuk di ke kantor, pengawalnya nafsu serakah, nafsu tamak. Masuk ke pasar, pengawalnya nafsu serakah, nafsu tamak. Pergi ke sawah, pengawalnya nafsu tamak, nafsu serakah. Disinilah hancurnya manusia. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur. Alhamdulillah, kita diberikan iman dan Islam. Ini yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak melepaskan manusia begitu saja. Walaupun oleh Allah sudah dikasih akal, tetapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya diturunkan para nabi. Ini merupakan rahmat yang besar. Diturunkan para nabi untuk membimbing akal manusia, untuk membimbing nafsu manusia. Diturunkanlah para nabi, diturunkanlah yang namanya agama, ialah agama Islam. Agama Islam itu agamanya seluruh para nabi. 25 rasul itu semuanya agamanya Islam. Tidak ada yang tidak beragama Islam. Semua para nabi, para rasul, 25 nabi, 25 rasul, semuanya beragama Islam. Nah, ini yang kadang-kadang saya luruskan berpikirnya umat Islam, karena banyak yang keliru kiai. Dianggapnya yang membawa Islam itu hanya Nabi Muhammad, yang membangun Islam hanya Nabi Muhammad. Itu pikiran salah. Ini yang selalu saya luruskan akidah ini. Islam itu dibangun oleh 25 rasul. Jadi kalau ibaratkan bangunan kayak masjid ini dibangun oleh 25 insinyur. Yang membangun Islam itu 25 rasul, bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Adam memulai pembangunan Islam dengan fondasi, dia tanamkan
fondasi tauhid, wa ilahukum ilahu wahid. Nabi Adam mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta ini, Islam. Datang Nabi Nuh, saya sebut yang ulul azmi saja. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh melanjutkan agama Islam, melengkapi syariatnya dengan fondasi yang sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Itu yang berhak kita sujud. Jangan sujud kepada makhluk, jangan sujud kepada ciptaan Allah. Sujudlah kepada penciptanya. Jangan sujud kepada matahari, sujudlah kepada pencipta matahari. Jangan sujud sama bulan, sujudlah sama pencipta bulan. Jangan sujud sama batu, sujudlah sama pencipta batu. Mengapa kita sujud kepada makhluk yang tidak punya hak? Yang punya hak hanya pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Ibrahim menyempurnakan syariat Islam dengan fondasi tetap. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, tidak membawa agama baru. Nabi Musa datang membawa agama Islam, disempurnakan syariat Islam dengan kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Menyempurnakan. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa kita muliakan. Itu Nabi, itu Rasul. Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama Islam yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab suci ini. Kita wajib beriman bahwa kitab Zabur, kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat, kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil, kitab suci yang datang dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 23 Rasul sebelumnya. Nabi Isa ke-24, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan, bahkan menyelesaikan pembangunan Islam. Tugasnya Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, menyelesaikan bangunan. Dan kalau istilah insinyur membangun masjid, datangnya ada batu finishing, menyelesaikan bangunan. Dengan datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran 30 juz, pembangunan Islam selesai. Sudah selesai pembangunan Islam. Karena selesai, Allah yang meresmikan, Allah yang mendeklarasikan bahwa agama Islam untuk seluruh dunia. Kalau sebelumnya agama Nabi Musa Islam satu lokal, Nabi Isa lokal, tapi setelah Al-Quran turun 30 juz sempurna, Islam merupakan agama internasional.
Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Itu berkali-kali saya tanamkan kepada kita supaya iman kita kokoh. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa, orang Amerika saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Allah tidak karakterisasikan kalau pembahasan Nabi selesai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini, kata Allah, bukan kata Sukron Makmun, al-yawma, pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan untuk apa? Untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnas, agar engkau Muhammad jelaskan Quran ini kepada seluruh umat manusia. Al-Quran 30 juz diturunkan sempurna. Semua kitab yang ada ditarik oleh Allah ke langit. Saudara mau mencari kitab Taurat yang asli, mencari di pojokan bumi, tidak bakalan ketemu. Kitab Taurat yang asli sudah ditarik oleh Allah. Saudara mencari kitab Injil yang asli, tidak bakalan ketemu di pojokan bumi, karena oleh Allah sudah ditarik, diganti dengan kitab suci Al-Quran. Kita percaya kepada kitab Taurat yang asli. Kita percaya kepada kitab Zabur yang asli. Kita percaya kepada kitab Injil yang asli, bukan kitab Injil yang ada di toko buku. Menurut Al-Quran, kitab Injil yang ada toko buku itu sudah dirubah. Yuharrifunal kalimah amma mawadihi, dan itu terbukti. Injil Matius yang menulis namanya orang bernama Matius, itu yang nulis Injil itu. Injil Markus ditulis, siapa penulisnya? Markus. Injil Yahya penulisnya Yahya. Injil Lukas penulisnya Lukas. 4 Injil ini susunannya tidak sama. Bagaimana kita akan berkata asli? Asli itu mesti satu. Menurut keyakinan umat Islam, mana kitab Injil yang asli? Kitab Injil yang asli ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan di dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya. Murni firman Allah, itu Injil. Nah, malah sekarang ada Injil kelima, namanya Injil Barnabas. Yang nulis siapa? Barnabas namanya. Tapi Injil ini dilarang dibaca oleh gereja. Tidak boleh orang Kristen membaca Injil Barnabas itu. Mengapa tidak boleh? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Dalam soal penyaliban Nabi Isa, dalam kitab Barnabas itu dijelaskan bahwa Nabi Isa mempunyai murid namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu murid yang membelot, yang melanggar disiplin Nabi Isa. Nabi Isa itu dihukum mati di tiang salib, itu dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa dituduh akan merusak agama Nabi Musa. Nabi Isa dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Semua tuduhan ini tidak benar, tapi penguasa Yahudi mengambil tindakan secara diktator
Lalu Nabi Isa dikriminalisasi, dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Tentu Nabi Isa menghindarkan diri supaya tidak disalib, menyembunyi dia di sebuah kebun. Dia sujud kepada Allah di kebun itu. Tiba-tiba muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot itu datang sama Raja Yahudi. Hai Raja Yahudi, akan saya tunjukkan di mana Yesus Kristus bersembunyi dengan syarat berikan kepada saya 12 keping emas dan berilah bantuan saya 1 batalion tentara. Oleh Raja Yahudi dikabulkan, diberilah karena emas 12 keping, dibantu dengan tentara. Kemudian Yudas Iskariot dengan tentara berangkat menuju kebun di mana Yesus Kristus bersembunyi. Ketika Yesus Kristus sujud, mendengar tentara ramai bawa obor, dia paham itu pasti akan menangkap saya. Oh, dia bisa tahu tempat saya bersembunyi. Lalu Nabi Isa masuk ke rumahnya untuk bersembunyi. Ketika masuk ke rumahnya, dalam Injil Barnabas ditulis bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit melalui jendela sebelah selatan. Itu dalam kitab yang saya baca, kitab namanya Barnabas. Setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, Yudas Iskariot masuk ke dalam rumah ini dan menjumpai murid-muridnya Nabi Isa yang dalam Al-Quran disebut kaum Hawariyun sedang tidur. Dibangunkan oleh Yudas Iskariot. Bangun, bangun, bangun. Mereka bangun. Langsung mereka bertanya, mana gurumu? Mana gurumu? Mana gurumu? Disitulah Allah dalam kitab Barnabas membuat satu keajaiban. Yudas Iskariot mukanya dirubah oleh Allah seperti mukanya Nabi Isa. Suaranya dirubah oleh Allah seperti suaranya Nabi Isa. Sehingga ketika tentara masuk, kaum Hawariyun menunjuk, ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Padahal Yudas Iskariot inilah yang ditangkap oleh tentara Yahudi ini, dan Yudas Iskariot lah yang disalib di tiang salib, bukan Nabi Isa. Nah, ini sama dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib itu orang yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa, ialah Yudas Iskariot. Nah, dan dalam kitab Barnabas ini ditulis, nanti sebuah kebohongan ini akan terbuka dengan datangnya Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Nah, saya baca apa adanya di Injil Barnabas ini. Artinya Nabi yang bernama Ahmad artinya Nabi Muhammad. Nanti terbongkar. Nah, ternyata semuanya benar. Maka Injil Barnabas ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Saya cari Injil ini sampai ke Mesir. Saya punya Injil Matius berbahasa Arab. Saya punya Injil Lukas berbahasa Arab. Saya punya Injil Markus berbahasa Arab. Saya punya Injil Yahya berbahasa Arab. Saya mempunyai Injil Barnabas yang berbahasa Arab. Nah, ini kejadian sejarahnya. Nabi Isa itu membawa Islam, membawa tauhid,
membawa tauhid, tidak membawa kesyirikan. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Datang Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, menyelesaikan pembangunan Islam ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai, sempurna. Dengan kitab suci Al-Quran 20-30 juz, Nabi Muhammad yang akan menjelaskan Quran ini. Maka diumumkan Islam itu sebagai agama internasional. Islam bukan agamanya orang Arab saja, bukan agamanya orang Indonesia saja, bukan agama orang Cina saja, tapi Islam dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Siapa yang mendapat rahmat? Yang mendapat rahmat orang yang beriman kepada Allah, beriman pada Nabi Muhammad, itu mendapat rahmat. Yang tidak beriman tidak mendapat rahmat. Itu yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai agama internasional. Adapun ulama sekarang menafsirkan berbeda dengan saya. Ulama sekarang itu berbeda penafsirannya. Kalau hari Natal tanggal 25 Desember, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja supaya orang Kristen dalam beribadat di gereja aman, tenang, tentram, dijaga oleh pemuda-pemuda Islam. Kalau ditanya mana dalilnya, rahmatan lil alamin. Saya wajib menjelaskan ini supaya umat Islam tidak jadi murtad. Tahun baru Cina, pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina, dijaga oleh pemuda Islam supaya Cina yang sujud sama berhala aman, tenang, tidak ada gangguan. Mengapa Anda menjaga kelenteng Cina ketika Cina beribadat di dalam menyembah berhala? Jawabannya, Islam itu rahmatan lil alamin. Kiai sama dengan saya, alhamdulillah, kiai ngikuti ulama sekarang terserah. Siapa yang benar nanti ketemu di akhirat. Saya khawatir kiai, nanti tempat penjudian dijaga lagi oleh pemuda Islam supaya yang main judi aman, tenang, tentram, dijaga oleh pemuda Islam. Jawabannya rahmatan lil alamin. Lama-lama nanti tempat pelacuran, perzinaan dijaga lagi oleh pemuda Islam supaya yang berzina aman, tidak ada yang mengganggu. Alasan apa? Islam rahmatan lil alamin. Nah ini saya meluruskan faham-faham yang bengkok ini, perlu saya luruskan supaya lurus pemahamannya. Rahmatan lil alamin menjadi rahmat karena Rasulullah tidak diutus kepada orang Cina saja, tidak diutus kepada orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab. Maaf para habaib, Nabi Muhammad itu nabinya semua umat manusia. Ini yang dimaksud tafsir-tafsir salaf yang saya baca. Adapun ulama sekarang menafsirkan hari Natal jaga gereja, tahun baru Cina, Imlek jaga kentel Cina, dengan alasan dalil rahmatan lil alamin. Allahu alam bisawab.